Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Tidak ada ungkapan yang pantas untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, karunia yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita semuanya. Bahkan saking banyaknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak dapat menghitungnya karena saking banyaknya. Dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat tauhid, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba dalam melaksanakan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib menasihatkan kepada diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Apalagi sekarang kita sudah memasuki bulan haram, yaitu bulan Rajab, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian berbuat zalim, janganlah kalian berbuat kerusakan, janganlah kalian berbuat dosa dan maksiat di bulan-bulan tersebut. Apa yang dimaksud dengan bulan-bulan tersebut? Yaitu bulan Rajab, yang sekarang kita sudah berada di bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita dilarang berbuat zalim di bulan-bulan tersebut? Kata para ulama, secara umum, berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa adalah hal yang diharamkan dalam Islam, baik di bulan haram maupun bukan di bulan haram.
Namun Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tentang bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Artinya apa? Artinya kata para ulama, seorang yang berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan-bulan tersebut, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana di bukan bulan haram kita diberitakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya di bulan haram ini kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika seorang hamba terjatuh kepada maksiat, terjatuh kepada dosa, maka hendaklah ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang terluput dari dosa. Semua manusia pernah berbuat dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam itu pelaku dosa, kesalahan dan maksiat. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Maka ketika kita berbuat dosa, hendaklah kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah takwa adalah bukan perintah dari manusia. Takwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kita, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit dan segala isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah seorang itu memperhatikan amal perbuatannya yang akan ia dapatkan balasannya di akhirat nanti. Wattaqullah, dan hendaklah seorang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh pada ayat tersebut takwa 2 kali. Takwa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa-apa yang kalian dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kerjakanlah, dan apa-apa yang dilarang maka jauhilah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala amat keras, amat dahsyat siksaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa merupakan seorang hamba menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas cahaya, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga adalah meninggalkan segala macam dosa dan maksiat di atas petunjuk, di atas cahaya, semata-mata mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain juga mengatakan takwa itu adalah
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala binniat, yaitu dengan niat. Jadi takwa itu bukan sekedar rutinitas harian. Takwa harus menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dengan mengikhlaskan niat kita semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan seorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya mereka mengatakan la yuqbal al-amal illa bi syartain. Tidak akan diterima suatu amal kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna khalisan liwajhillah, laisa lahu riya wala sum'ah wala syirk. Bahwasanya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus meluruskan, harus mengikhlaskan niat kita semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah maupun syirik. Yang kedua adalah muwafaqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takwa merupakan soleh secara zahir dan soleh secara batin. Tidak disebut dengan takwa seorang hanya memperhatikan zahirnya yang soleh. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, salat, puasa, menghafal, namun hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan riya, hatinya penuh dengan kesombongan, suka merendahkan orang lain. Ini tidak disebut takwa. Takwa adalah soleh secara zahir dan juga soleh secara batin. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghafal Quran, salat, puasa, semata-mata meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ujub, tidak sombong, dan tidak merendahkan orang lain. Itulah takwa. Takwa adalah soleh secara zahir dan soleh secara batin. Dan takwa ini harus juga mencangkup seluruh anggota tubuh kita. Mata kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan kaki kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita harus bertakwa kepada Allah dengan cara menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk, dari ucapan-ucapan yang kotor. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik. Apabila dia tidak berkata baik, bisa berkata baik, maka hendaklah ia diam. Lisannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tangan, kaki kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang orang lain selamat dari gangguan tangan dan kaki kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara agar kita istiqomah di atas ketakwaan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, orang yang bertakwa akan Allah perbaiki segala urusan-urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki urusan-urusan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya sumber penyebab utama masalah, kecelakaan, musibah yang ada di dunia ini adalah sebab dosa-dosa kita. Seperti seorang susah belajar, susah mempelajari ilmu agama, susah mencari pekerjaan, susah dalam pertemanan, susah dalam rumah tangga, sebabnya adalah dosa-dosa kita. Adapun musibah atau kecelakaan di akhirat itu pun karena dosa-dosa kita. Seorang matinya su'ul khatimah, naudzubillah, diazab di alam kubur, kemudian hisabnya berat, tergelincir dari sirat, itu semuanya akibat dosa-dosa. Dan dosa ini adalah salah satu sebab utama seorang terhalangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa, mudah-mudahan kita diperbaiki segala urusannya di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah di hari Jumat ini kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimissalah.